Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, di dalam melakukan budidaya entrok, kita biasanya terjebak dalam pembahasan terkait dengan masalah pakan dan penjualan. Banyak beberapa peternak yang mengeluhkan pakan boros, pakan mahal. Ketika sudah menemukan pakan yang sangat baik dengan kos yang sangat murah, mereka bingung di penjualannya atau di penjualan mintiannya. Walaupun mereka belum melakukan, tetapi sudah pusing terkait masalah pakan dan penjualan. Ketika banyak peternak pemula yang berdatangan di peternak senior, mereka membahasnya masalah pakan. Bagaimana pakan yang bagus? Pakannya apa aja, dan nanti produksinya telurnya seperti apa, pakan apa yang bisa menjadikan ternakan entrok yang masih kecil-kecil itu tetap sehat, pakan apa yang murah bagi ternak entrok kita, pakan apa yang murah dan kualitas tinggi sehingga telurnya akan maksimal. Tetapi perlu diingat teman-teman, dari semua itu tidak akan berimbas apa-apa dengan produksi telur entrok kita. Pakannya bagus semua pabrikan, tetapi ada poin penting yang perlu saya sampaikan terkait dengan pentingnya ketersediaan air. Pakan yang bagus ketika tanpa dibarengi dengan adanya ketersediaan air, maka pasti akan menjadikan masalah. Contohnya seperti mintian, ketika kita mempunyai beberapa mintian ternakan entrok yang mungkin diberikan pakan pabrikan usia 0 sampai baru menetas. Kadang kita itu lupa, kita keluar rumah dari pagi sampai malam seperti itu karena ada beberapa kesibukan, sehingga airnya itu kering atau sudah habis tetapi tidak kita ganti sampai sore. Maka yang akan terjadi apa? Pakan pabrikan masih ada, airnya kosong. Banyak yang mengalami seperti itu, jadi mati seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua bahwasanya air ini adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan di dalam beternak apapun itu, mau ruminansia seperti kambing, sapi, ataupun unggas seperti bebek, seperti entrok, seperti ayam. Ayam bila tidak ada air yang berlebih ketersediaannya, walaupun pakannya bagus, hasilnya pasti akan kurus. Itu sudah saya buktikan teman-teman. Yang kedua, terlebih antara air dan bebek dan entrok. Air, bebek, dan entrok satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan kalau kita bisa memahami secara mendalam. Dilihat dari ciri-cirinya saja, bebek dan entrok mempunyai selaput yang ada di kaki. Ini menandakan keberadaan bebek, keberadaan entrok juga tidak bisa terpisahkan dengan yang namanya air. Air tidak cukup untuk hanya minum teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa membungkus atau menyediakan air tersebut dengan tempat yang bisa menarik perhatian mereka atau entrok dan bebek kita, sehingga entrok kita ataupun bebek kita yang ada di kandang kita ini bisa lebih nyaman karena tidak terpisahkan dari habitat aslinya. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, saya akan menyampaikan beberapa pentingnya air di dalam tubuh ternakan entrok kita. Konsumsi air ini bisa lebih banyak daripada konsumsi pakan sesuai dengan suhu alam yang ada. Contohnya seperti ini teman-teman, ketika kita mempunyai kesibukan di luar rumah dan kita mungkin lupa untuk membawa air botol gitu ya, air mineral, kita pasti apa? Pusing. Yang kedua lemas, yang ketiga dehidrasi. Pusing, lemas, dan dehidrasi ketika dialami oleh manusia sudah pasti
itu kekurangan air. Walaupun banyak orang yang airnya sudah tercukupi tetapi masih pusing. Mungkin itu ada beberapa masalah, seperti ada masalah dengan pasangan mungkin, atau kurang tidur, atau terlilit hutang. Nah, ini menjadikan pusing yang berlebih. Tetapi kalau entrok itu dia tidak mengalami hal seperti itu, teman-teman. Ketika ada masalah dengan pasangannya, dia akan mencari pasangan yang lain. Makanya di dalam dunia peternakan entrok dikenal satu paket, 3 betina 1 jantan, 4 betina 1 jantan, bahkan ada yang 7 betina 1 jantan. Jadi terkait dengan kekurangan air, entrok pasti lebih objektif, tidak terpengaruh dengan masalah-masalah yang ada di luar kehidupan mereka. Oke teman-teman, ketika kita membahas masalah air ya, perlu kita pahami air ini adalah komponen yang paling penting di dalam tubuh makhluk, baik manusia maupun hewan. Manusia kekurangan air di luar dari masalah-masalah pribadi, pasti yang pertama adalah pusing kepala, yang kedua sendi-sendi atau yang pinggang ini terasa nyeri. Itu juga dialami oleh ternakan entrok kita. Bedanya kalau manusia itu bisa ngobrol, bisa curhat dengan teman, keluarga, pasangan. Kalau entrok curhat sama siapa? Kita tidak bisa memahami bahasa-bahasa hewan, sehingga dia hanya membutuhkan naluri. Ketika kurang air, dia pasti akan lesu dan imbasnya akan mati bila dialami oleh anakan entrok yang masih kecil-kecil. Bagi entrok-entrok remaja ataupun entrok yang sudah dewasa, ini dia pasti akan berhenti produksi. Oke teman-teman, kita bisa memahami ya bahwasanya air ini sebagai komponen utama tubuh makhluk, khususnya entrok. Kita membahas masalah entrok pada kesempatan kali ini. Persentase air, persentase protein, persentase karbohidrat maupun lemak di dalam asupan transupakan harian ternakan entrok kita sangat perlu kita perhatikan. Kita jangan hanya terpaku dengan masalah pakan, bagaimana nutrisinya, bagaimana proteinnya, bagaimana karbohidratnya. Kita malah melupakan ketersediaan air yang ada di kandang kita masing-masing. Saya pasti memilih pakan yang kering ketika meransum pakan untuk ternakan entrok saya. Karena apa? Itu akan lebih irit. Pakan yang kering akan lebih irit bila disajikan ke ternakan entrok kita yang ada di kandang kita masing-masing. Tetapi dengan pakan yang kering ini perlu adanya ketersediaan air sehingga entrok ini tidak tersendak ketika makan, saling berebut dengan teman-temannya. Bisa dilihat dalam video ini teman-teman, ketika sudah saya berikan pakan ya, dia langsung mencari sumber air untuk minum sepuasnya. Ketersediaan air di dalam sebuah kandang perlu untuk kita perhatikan. Oke teman-teman, selain itu kenapa sih air ini kok harus ada ketersediaannya, harus berlebih, harus banyak? Karena ketika entrok kita sudah memakan pakan yang kita berikan, perlu adanya penguraian makanan yang ada di dalam tubuh ternakan entrok kita. Fungsinya adalah air. Air mempunyai fungsi salah satu untuk mengurai atau mempercepat pencernakan atau memperlancar pencernaan yang ada di dalam tubuh ternakan entrok kita, sehingga air ini akan membawa nutrisi-nutrisi dari pakan ke semua sel yang ada di tubuh ternakan entrok kita. Bisa dikatakan air ini sebagai transportasi nutrisi untuk bisa dikirim ke beberapa sendi-sendi atau jaringan-jaringan otot yang ada di ternakan entrok kita. Macam-macam, entah itu bisa nutrisi yang berhubungan dengan reproduksi atau ketahanan tubuh atau untuk melancarkan peredaran darah, sehingga air ini harus ada ketersediaannya. Dampak kekurangan air yang dialami oleh ternakan entrok kita yang masih anakan, yang masih mintian, usia di bawah 1 bulan, itu sangat fatal akibatnya teman-teman. Yang pertama, entrok pasti akan mati. Kadang kita lupa untuk mengisi air yang ada di galon kandang box.
pakan masih ada, pur ayam starternya masih ada, air kosong, pasti ada yang mati kan. Matinya itu bukan karena penyakit teman-teman, karena kekurangan air. Dampak air kurang atau airnya tidak ada, padahal pakannya ada, pakannya kering. Seperti itu, pur ayam starter kering. Harusnya kalau kita bisa menitik beratkan pakan adalah segalanya, kenapa harus mati? Ya karena tidak ada airnya, makanya mindian kita mati. Selain itu teman-teman, dampak kekurangan air di ternakan entok kita untuk yang dewasa adalah penurunan produksi telur. Banyak teman-teman yang mengeluhkan pakan sudah bagus mas, tapi kenapa kok tidak bertelur ya? Saya tanya, ada kubangan tidak? Tidak. Pakainya apa? Ember aja. Ember itu diberikan kapan? Pagi hari tok. Pagi hari saja. Ya pulang kerja jam berapa? Malam. Malam masih ada nggak saya cek. Padahal pakan masih ada. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang menjadikan produksi telur yang ada di indukan ini pasti akan terganggu. Ketika kita tidak mempunyai kubangan air yang bisa menyediakan air secara berlebih, kalau hanya memakai galon yang besar, tolong dicek. Tolong dicek, jangan sampai galonnya kering, apalagi gelimpang atau tumpah. Pakai ember juga dicek. Kapan embernya ini bisa kita perkirakan? Kalau 7 ekor diberikan 1 ember air, itu setengah hari habis. Ya kalau kita mau keluar kota atau sibuk di luar rumah, ya berikan ember 5. Supaya nanti ketersediaannya bisa sampai malam, sehingga kita kalau pas pulang kerja malam atau sore bisa kita cek, oh airnya masih ada. Oke teman-teman, di dalam penyediaan air pastikan airnya tetap selalu bersih ya. Airnya selalu bersih. Air bersih ini penting bagi ternakan entok kita, karena yang namanya air itu harus bisa menyehatkan ternakan entok kita. Air yang tidak bersih pasti nanti akan menimbulkan bibit penyakit. Contohnya air 1 ember teman-teman, ketika kita 1 hari ini tidak kita ganti, pasti airnya akan keruh. Air 1 kolam 1 hari pasti masih bersih karena dia debit airnya banyak. Bisa kita kuras 2 hari sekali karena pakainya kolam besar. Seperti di kandang saya, pakainya kolam yang besar, sehingga ketika air ini di atas kotor, dia bisa mengendap teman-teman. Endapannya ini berkumpul di bawah, sehingga dia bisa meminum permukaan airnya yang endapannya masih di bawah dan atasnya itu bersih. Jadi perlu dipahami ya, pengurasan air itu sesuai dengan wadah air kita. Kalau pakai ember, ya kita cek habis atau tidak. Kalau 1 hari belum habis tetapi kotor, ya kita ganti aja. Kalau kita menggunakan kolam, ya bisa 2 hari sekali. Kenapa mas kok tidak setiap hari? Karena debit airnya banyak, sehingga kalau airnya itu akan kotor atau airnya itu bercampur dengan kotoran, dia pasti akan menghadap ke bawah dan permukaan yang ada di atas itu tetap bersih sehingga aman. Oke teman-teman, kita bisa menyediakan air ini di tempat yang bisa menarik perhatian ternakan entok kita. Ternakan entok dilahirkan dengan selaput yang ada di kaki. Ini berarti air juga harus ada. Air tidak hanya untuk minum kalau untuk entok, tetapi untuk mandi juga. Kalau mandi, ini gunanya banyak teman-teman. Ketika kita mempunyai ternakan entok yang banyak dan mempunyai kubangan air, debit airnya yang banyak dan bersih gitu ya, 2 hari sekali kita ganti airnya, ini pasti produksinya akan lancar. Karena dia terlahir sesuai habitatnya, menghabiskan semua kehidupannya tidak terlepas dari yang namanya air. Tidak hanya minum, dia nanti di situ juga bisa mandi, juga bisa kawin di situ, sehingga habitat aslinya tidak lupa atau tidak hilang walaupun ada di kandang kita. Berarti bisa ditarik kesimpulan mas, kalau pakai ember sama kubangan itu bagus yang mana? Ya bagus yang kubangan. Tapi kalau pakai kubangan kadang kita lupa, 1 minggu tidak kita kuras. Alasannya airnya masih banyak. Jadi air yang ada di kubangan perlu kita kontrol
untuk idealnya teman-teman, ketika kita menggunakan kubangan yang ada di kandang kita, itu 2 hari sekali, maksimal 3 hari sekali harus kita ganti. Kalau tiap hari juga gak masalah, paling tidak tiap hari diganti, tetapi debit airnya jangan full seperti di kandang saya. Ini nggak full, jadi ini setiap hari saya ganti. Airnya tetap bersih, tapi debit air yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak. Karena kalau ini full terus tiap hari kita ganti, boros air teman-teman. Mengingat ini sumur belum bisa mengeluarkan mata air secara sempurna. Oke teman-teman, perlu dipahami ya, yang namanya suhu tubuh entok ini sangat berpengaruh besar dengan kebutuhan air. Ketika suhu yang ada di alam di siang hari itu, ketika kita mengukur dengan HP seperti itu, bagaimana suhu yang ada di area kandang kita, ini pasti kebutuhan airnya akan berlipat. 21 derajat Celcius suhu alam yang ada di area kandang kita ini, entoknya pasti akan membutuhkan air 2 kali lipat dari konsumsi pakannya. Ketika 1 ekor entok ini membutuhkan pakan 1 kilo lah seperti itu, maka 2 liter air pasti akan dia minum. Belum lagi kalau suhu kandangnya ini 30 derajat Celcius teman-teman, pasti kebutuhan air akan lebih banyak. Oke teman-teman, mungkin ini bisa dipahami ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak mempunyai kubangan air, tolong untuk dicek ketersediaan airnya. Jangan sampai kita pusing memikirkan pakan sudah bagus, pakai pakan alternatif yang bagus, bahkan pakai pakan yang pabrikan, tapi kenapa kok masih saja mengalami kematian massal di kandang mindian dan yang ada di indukan, kenapa kok produksi telurnya tidak lancar? Cek airnya teman-teman, cek airnya. Jangan sampai kekurangan air tanpa harus kita pahami, padahal yang namanya air kan gratis ya. Jangan sampai hal yang gratis ini bisa menyebabkan entok kita macet, berproduksi, dan mengalami kematian. Jadi kematian tidak serta-merta hanya dipengaruhi oleh penyakit teman-teman. Air pun juga bisa menjadikan kita gagal beternak entok. Pentingnya air untuk kesehatan ternakan entok kita perlu kita perhatikan. Bersih airnya, maka endoknya akan semakin sehat. Semoga ini bisa menjadi pemahaman bagi teman-teman semua untuk selalu memperhatikan ketersediaan air di kandang kita, dan tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.